والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah semua hal tersebut kecuali wa innahu layassirun ila ma yassarahu Allah alaihi wa innahu layasirun liman yassarahu Allah alaihi. Itu akan mudah untuk beramal bagi orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuknya, dan bagi orang-orang yang Allah persulit baginya untuk melaksanakan amal soleh, maka rumah di samping masjid dalam keadaan dia terjaga, menjaga orang sakit, ada keluarganya sakit, dia terjaga, dia bangun. Siapa yang Allah persulit untuk melaksanakan amal soleh, akan Allah persulit. Dan siapa yang Allah permudah untuk melaksanakan amal soleh, akan Allah permudah. Oleh sebab itu, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang hamba bisa melaksanakan amal saleh, itu adalah hidayah yang Allah berikan. Hidayah yang Allah berikan, bukan kemampuan badan, kemampuan diri, kehebatan kita tentang mengenal hari akhirat, akan tetapi itu semua datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidaklah nikmat yang kau dapatkan wahai hamba Allah kecuali itu semua datang dari Allah. InsyaAllah mungkin pada kesempatan pagi hari ini saya hendak menyampaikan sebuah faedah dari Syekh Abdul Razak Al-Badr bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Beliau adalah profesor di Universitas Islam Madinah bidang akidah, termasuk ulama rabbaniyin insyaallah. Dan beliau pernah menyampaikan dalam sebuah maqati', sebuah potongan video, yang mana video itu diberikan judul amaluhu qalilan wa ajruhu katsiran. Amalnya sedikit tapi pahalanya banyak. Beliau menyebutkan di antara hadis-hadis yang sangat menakjubkan adalah sebuah kisah, ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW dalam keadaan mengendarai kendaraan, apakah itu kuda, bighal ataupun keledai, datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah dalam keadaan beliau ini seorang musyrik kafir. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya Muhammad, beritahukanlah, ajarilah aku tentang Islam. Sebenarnya apa yang kau bawa, wahai Muhammad? Maka Rasulullah SAW dalam keadaan di bawah. Jadi dibayangkan orang laki-laki ini di atas untanya, di atas kudanya, di atas bighal atau keledainya, Rasulullah di bawah. Maka beliau menjawab, Islam itu
adalah an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait. Beliau menjawab Islam itu dengan rukun Islam. Bahwa Islam adalah engkau bersyahadat bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, bukan melaksanakan. Kalimat Rasulullah ini mendirikan. Dan mendirikan itu, kata Syekh Shalih Fauzan, ada padanya 3 hal. Yang pertama, dia melaksanakan salat, mendirikan salat sesuai dengan apa yang Rasulullah perintahkan. Karena amalan salat itu ada penekanan dari Rasulullah SAW, tidak sebagaimana amalan-amalan yang lain, untuk mengikuti beliau. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian yang kedua, dikatakan mendirikan salat. Jadi diksi yang diambil, pilihan kata yang Rasulullah ambil itu bukan melaksanakan, mendirikan. Kenapa kalimat itu mendirikan? Poin yang kedua, kata Syekh Shalih Fauzan, adalah seseorang dikatakan mendirikan salat tatkala dia melaksanakan tepat pada waktunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat itu diwajibkan atas mukminin di waktu-waktu yang telah ditentukan. Orang yang melaksanakan salat di luar waktunya tidak dikatakan mendirikan salat secara sempurna. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya ayyul a'mali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amalan apa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, sallu as-salatu liwaqtiha. Engkau melaksanakan salat tepat pada waktunya. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Shalih Fauzan, dikatakan mendirikan salat adalah mereka yang melaksanakan salat, mendirikan salat khusyuk, hadirnya hati dalam melaksanakan salat, baru dikatakan dia mendirikan salat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Mereka yang mendirikan salat, melaksanakan salat dalam keadaan khusyuk, ciri mereka. Kemudian kata Rasulullah kepada laki-laki ini, watasuma Ramadan. Engkau melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian wa ita'iz zakah, sebelumnya ya, menunaikan zakat, melaksanakan puasa Ramadan, wa tahujjal bait. Engkau melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Kemudian laki-laki ini itu menjawab kepada Rasulullah SAW dengan sepatah kata saja, aqrartu. Ya Muhammad, aqrartu. Wahai Muhammad, aku bersaksi. Setelah ini qaddarullah wa man syafa'an. Allah menghendaki sesuatu kepada laki-laki ini. Kuda atau kendaraan yang beliau kendarai, itu kakinya tiba-tiba terpelekok. Kemudian laki-laki ini jatuh. Setelah jatuh, meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, man yurid an yanzura ila rajulan amaluhu qalilan wa ajruhu katsiran unzur ila hadzal rajul. Barang siapa di antara kalian hendak melihat seorang laki-laki, amalannya sedikit tapi pahalanya sangat besar, perhatikanlah laki-laki ini. Dia cuma mengatakan sebuah kalimat setelah keislamannya, aqrar. Setelah itu wafat. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang, kita semua ayyuhal ikhwah, dalam mengucapkan apapun dari rukun-rukun Islam, kenapa kalau kita seandainya ditanya dia bisa seperti itu? Jawabannya adalah sidq,
fil qalbi. Dia jujur dengan hatinya, mengetahui apa yang dia ucapkan. Kemudian tatkala dia ucapkan aqrartu, itu bukan sesuatu kemunafikan yang dia ucapkan. Sehingga dalam hatinya ada kejujuran, ada kebenaran dalam lisannya. Setelah itu dia wafat. Allah mengampuni dosa-dosanya dan dia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Oleh sebab itu, bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, penting olehnya untuk mengetahui apa yang dia ucapkan. Syahadat, apa yang saya ucapkan dari syahadat. Karena manusia banyak yang hanya mengetahui ucapan syahadat, padahal artinya itu keliru dia pahami. La ilaha illallah itu bukanlah tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat ini benar. Tapi makna la ilaha illallah bukan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Karena kalimat Tuhan itu seperti kalau kita lihat alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Tuhan. Tuhan itu kalimat Rabb. Sedangkan ilah itu, la ilaha itu adalah sesembahan. Hal-hal seperti ini tatkala benar-benar kita ilmui, benar-benar kita ucapkan sidqan fi qalbi, jujur dalam ucapannya, maka kalaupun Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa seorang hamba di detik-detik ini, maka pahalanya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah kunci di setiap amal dan perbuatan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al hadzal liqa' hujjatun lana la 'alaina. Saya tutup, lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.